Beruntun 1, 2, 3. Suka bergerak, menggerakkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekali lagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, 3. Mereka di pulau Sekana. Memang anaknya luar biasa karena saya ke sana. Nggak sama dengan anak-anak kita di kota rumah agak lain di situ ini. Memang berbeda. Karena itu dicatat saja. Kalau mau dikasih merah nanti telah sampaikan ke kepala sekolah. Cocok di sekolah ibu ambil, nggak cocok di sekolah ibu tinggalkan. Nah itu. Itu yang pertama yang saya mengangkat minat. Pertanyaan Bapak tadi bagi saya itu luar biasa. Pernah melakukan penelitian, saya sampaikan baru 4 bulan. Di masa 4 bulan itu, saya berkolaborasi dengan anak. Saya tidak pernah marah dengan anak. Sebelum kita bentuk penggerak itu sudah saya budayakan. Tidak pernah marah, ya depan kita, maka saya semakin dikuatkan dengan bentuk penggerak kali ini. Dari kemarin sampai sekarang. Nah, apakah perlu penelitian? Waktu saya dulu di SMP loh, ada di pulau. Jadi saya pernah melakukan penelitian. Sebagaimana tadi, ini kegiatan kita di sesi ini berbeda dengan kegiatan tadi. Tadi kegiatan tadi cukup meriah, semangat, karena memang senang sekali ya Bapak Ibu setelah di pertemuan ini kok senang sekali kita berbagi cerita, ya kan, curhat. Nah inilah pada dasarnya di pertemuan ini kita jadi tahu apa yang terjadi di tempat yang lain, sehingga mendapatkan inspirasi bagi kita, dan inspirasi ini kemudian akan memunculkan perasaan dalam pikiran, dalam benak, dalam perasaan, sehingga akan muncul ide yang namanya prakarsa perubahan. Dan ingat, prakarsa perubahan itu harus punya filosofisnya. Makanya sebenarnya 1.1, 1.2, 1.3 itu terkoneksi. 1.1 pada dasarnya prakarsa perubahan itu harus berpihak pada diri, ya kan? Bagaimana prakarsa perubahan itu sifatnya harus menuntun seperti apa? Menuntun sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian disambung, berarti kita belajar tentang nilai dan peran kita sebagai guru seperti apa fungsinya. Mandiri, kolaboratif. Ini pada intinya adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi semua itu prakarsa perubahan yang Bapak Ibu buat itu pada intinya adalah dibutuhkan nilai yang paling penting, namanya kolaborasi. Tadi sudah diskusi seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini akan kita lanjutkan, yaitu terkait rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah. Berarti di sesi ini kita sudah meloncat ke modul 1.4. Kan Bapak Ibu sudah belajar, dan Bapak Ibu sudah mengerjakan LMS-nya ya. Sudah mengerjakan LMS aksi nyatanya. Belum ya? Oke, belum ya. Berarti ini adalah kegiatan ini adalah pengantar yang Bapak Ibu membuat aksi nyatanya di nomor 1.4. Oke, biar lebih cepat, silakan kalau mau Bu Desi dibagikan LK-nya. Hari ini kita berpikir, tadi berbicara ya, sekarang hari ini kita mengkonsep mengajak Bapak Ibu diam, duduk, kemudian berdoa selama kurang lebih 10 menit saja. Walaupun di sini ada 15 menit. Dan di LK di sini di lembar kerja, Bapak Ibu sekarang akan mengerjakan lembar kerja penyampaian penerapan disiplin positif. Nah di situ di halaman kedua, dibuka halaman yang kedua. Nanti boleh disobek, ya, boleh dicopot ininya, apa
requestnya dicopot. Yang dikerjakan sekarang adalah di lembar kerja rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu silahkan buatkan rencana di lembar DLK itu, lembar rencana penyampaian penerapan disiplin positif yang akan Bapak lakukan di sekolah Bapak Ibu. Menyampaikan kepada warga sekolah atau kepada siswa kita. Silahkan dapat sudah terbayang ya? Atau ada yang perlu ditanyakan? Di sini Ibu siapa yang di sini mungkin? Iya Pak, maksudnya ini kan pemangku pada sekolah, rencana dan cara penyampaian. Ini penyampaian tentang disiplin positif yang kita mau buat atau Ya, itu kan kita sudah mendapatkan materi tentang disiplin di atas, bagaimana cara penyampaiannya. berarti ada rencananya. Nah, sekarang ayo kita ibaratkan rencana melakukan pembebasan terkait disiplin di kelas atau sekolah Bapak Ibu. Untuk sekolah masing-masing ya. Bagian tadi itu di sini. Sekarang udah positif. Karena Bapak Ibu pasti sudah memahami disiplin positif apa, praktek di sekolah itu seperti apa. Nah, kita membuat keyakinan. Ini belum ya, masih sudah positif ya Pak Irwan. Jadi Ibu, Bapak sedikit tapi memberikan bagi siswa. Dengan semua sikap dia ku ini. Kalau anak TK masih ingat, yuk 1, 2, 3. Aku pohon mangga yang tinggi, ini dahanku, ini rantingku, angkat ke depan, krek krek krek, patah ke belakang, krek krek krek, patah ke kanan, krek krek krek.
sekolah atau peraturan kelas yang disepakati oleh semua anggota kelas. Setelah itu sudah disepakati dimunculkan dari semua anggota kelas dari guru, maka kita lanjutkan ke bagian yang kedua agar apa yang dimunculkan oleh siswa tersebut supaya kalimat itu menjadi kalimat yang mudah dan kegiatan yang mudah dilakukan anak, maka diubah kalimat-kalimat itu untuk membangun atau konstruktif atau kalimat positif. Nah, setelah itu selesai dari kalimat-kalimat konstruktif tadi, kalimat positif tadi dilanjutkan dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu untuk memunculkan kesadaran secara intrinsik atau dari dirinya supaya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ke kegiatan yang keempat, keyakinan kelas itu dimunculkan sebagai suatu hal yang disepakati apakah itu sudah terlihat atau tampak seperti atau tidak tampak. Jadi apa yang tampak kita tuliskan, apa yang tidak tampak juga kita tuliskan yang menjadi perubahan dari kelas tersebut. Demikian juga dengan tabel T-nya agar keyakinan kelas itu terlihat bahwa kelas melalui tabel T-nya muncul nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di dalam kelas yang dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, untuk yang kelima, setelah itu baru guru dan siswa membuat tugas saya, maksudnya dari sekian kegiatan 1 dan 4, yang kelima itu dilaksanakan sebagai tugas guru. Apa? Tugas guru mendidik, mengajar. Nah, tugas siswa berarti belajar. Nah, tugas guru membimbing atau membuat atau memimpin dalam peraturan. Nah, anak-anak ini menaati atau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5, dan kelas kami tadi sudah mengerjakan walaupun tidak maksimal. Sekian dan terima kasih sebagai kesimpulan kegiatan 1 sampai 5. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Tinjanya. Loka Karya 2, CGP Angkatan ke-9, kelas G. Merdeka! 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 Oke, kita mulai. Lokal Karya 2, CGP Angkatan ke-9. Merdeka! 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 Ya, nanti saya kirim.